Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak hari ini pada pelajaran seni budaya. Apa kabar kalian hari ini semua? Bapak harapkan kalian dalam keadaan yang sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dan beraktivitas dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya setiap apa yang kita pelajari hari ini itu dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama pada semester pertama kelas 8 ini, yaitu tentang menggambar model. Sebelumnya mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak masih ingat apa itu tentang pengertian menggambar, komposisi menggambar, objek-objek menggambar, teknik-teknik menggambar, dan prosedur menggambar? Bapak harapkan kalian semua masih ingat, karena itu semua sudah Bapak ajarkan pada materi kelas 7 kemarin. Jadi, untuk materi kelas 8 ini tidak jauh berbeda dengan materi kelas 7. Baiklah, tujuan dari pembelajaran menggambar model ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari menggambar model. Jadi yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi setiap jenis objek yang dijadikan model dalam menggambar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan karakter objek dari gambar model tersebut. Yang keempat, siswa dapat menggambar objek model dengan objek-objek yang kalian pilih sendiri. Baiklah, akan langsung Bapak jelaskan materi kita yang pertama, yaitu tentang konsep dan prosedur menggambar model. Dalam menggambar model, hal yang diperhatikan sama dengan prinsip-prinsip dalam menggambar pada materi kelas 7. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita harus tahu objek-objek yang akan kita jadikan model dalam menggambar. Dalam menggambar model terdapat 4 macam objek yang dapat dijadikan objek gambar. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan atau flora banyak kita jumpai di sekitar kita. Bisa dia bunga, pepohonan, atau rumput di halaman. Itu bisa jadi kita jadikan sebagai objek model dalam menggambar model. Yang kedua adalah hewan atau fauna. Jadi kita banyak tahu jenis-jenis hewan yang dapat kita jadikan sebagai objek gambar. Yang ketiga adalah benda alam atau benda-benda. Benda-benda alam atau benda-benda ini terdapat 2 macam, yaitu benda buatan manusia dan benda yang memang sudah diciptakan dan memang sudah berada di sekitar kita. Benda-benda tersebut dapat dijadikan model dalam menggambar model. Dan yang keempat adalah manusia. Manusia dapat dijadikan objek daripada atau dapat dijadikan model daripada menggambar model. Untuk bentuk-bentuk alam benda atau benda memiliki struktur dan bidang dasar yang berbeda-beda. Akan Bapak jelaskan bentuk dan bidang-bidang dasar dari benda-benda tersebut. Untuk bentuk-bentuk dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk benda yang pertama yaitu bentuk bola, bentuk kubus, bentuk bujur sangkar, bentuk kerucut, dan bentuk tabung. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari benda yang dapat dijadikan objek.
Selain bentuk-bentuk, terdapat juga bidang gambar atau bidang model, yaitu terdiri dari bidang datar, bidang melingkar, maupun bidang mengerucut. Nah, bentuk dan bidang gambar atau bidang model benda tersebut dapat dijadikan model dalam menggambar model. Berikutnya, setelah kita tahu apa itu objek-objek gambar yang dapat dijadikan model dalam menggambar model, kita harus tahu prinsip dalam menggambar model. Untuk menghasilkan gambar yang baik dan yang sesuai dengan objek yang kita amati, kita harus mengikuti prinsip-prinsip dalam menggambar model. Yang pertama yaitu komposisi. Yang kedua yaitu proporsi. Yang ketiga keseimbangan. Dan yang keempat adalah kesatuan. Berikut akan Bapak jelaskan satu persatu tentang prinsip-prinsip menggambar model. Bapak akan langsung jelaskan saja prinsip menggambar model yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi adalah tata cara menyusun atau mengatur objek gambar yang dijadikan sebagai model dalam kita menggambar model. Penyusunan ini dilakukan agar gambar yang akan kita gambar nanti lebih menarik dan dengan tata letak yang sudah kita atur sedemikian rupa. Komposisi sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama komposisi simetris. Komposisi simetris adalah bila benda yang disusun atau yang diatur itu diletakkan pada posisi yang seimbang, baik bentuk ataupun bidang yang akan dijadikan objek gambar tersebut. Jadi antara kiri dan kanan itu seimbang ataupun sama. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris ini bila benda diletakkan dalam posisi yang tidak seimbang atau tidak sama antara kiri dan kanan, tetapi tetap memperhatikan proporsi dan keseimbangan sehingga benda tersebut lebih terkesan menarik. Itu adalah komposisi asimetris. Kemudian yang ketiga, komposisi sentral. Pada komposisi sentral, peletakan atau penyusunan benda-benda yang dijadikan objek itu diletakkan di tengah-tengah, atau ada benda yang menjadikan pusat atau yang dijadikan sebagai sentral, sehingga fokus kita dalam menggambar adalah benda yang berada di tengah tersebut. Nah, untuk contoh-contoh gambarnya nanti yaitu simetris, asimetris, dan sentral akan Bapak tampilkan. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang akan kita amati atau yang akan kita gambar. Nah, contoh dari proporsi berikut akan Bapak tampilkan. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Jadi, keseimbangan yang dimaksud adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ini dibuat dengan mengatur skala atau mengatur jarak, efek perspektif, efek pandangan kita pada objek dengan sudut pandang oleh orang yang menggambar. Jadi kita dapat melihat apakah gambar model yang pertama dan yang kedua itu seimbang.
Nah, untuk mengetahui atau skala atau jarak tersebut, kita harus mengetahui prinsip yang ketiga ini, yaitu prinsip keseimbangan. Contoh gambarnya akan Bapak tampilkan. Baiklah, Bapak lanjutkan prinsip-prinsip menggambar model. Yang keempat adalah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ini artinya pengaturan objek gambar, masing-masing benda-benda yang akan kita jadikan objek itu diatur sedemikian rupa satu sama lain sehingga memiliki satu kesatuan, itu memiliki kesan ruang, kesan kedalaman, dan kesan antar objek gambar yang saling mendukung sehingga tampak satu dan menjadikan hasil gambar yang baik. Contoh gambarnya adalah berikut. Bapak lanjutkan, selain kita harus tahu prinsip-prinsip menggambar model, kita juga harus tahu unsur-unsur menggambar. Terlebih lagi unsur-unsur menggambar model. Nah, untuk unsur-unsur gambar ini sendiri sudah pernah Bapak jelaskan pada materi kelas 7. Yaitu terdapat 7 unsur dari menggambar. Unsur-unsur tersebut dapat dijadikan juga atau sama dengan unsur-unsur menggambar model pada materi kelas 8 ini. Ketujuh unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, yang keenam warna, dan yang terakhir adalah gelap terang. Ketujuh unsur ini harus kita gunakan selalu dalam menggambar model. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar model adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar model adalah sama seperti yang kita gunakan dalam menggambar pada materi kelas 7 yang sudah pernah kita pelajari. Alat yang pertama adalah pensil. Penggunaan pensil ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Jadi pensil dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pensil bersimbol atau bertanda H, yaitu bersifat keras. Pensil kedua yaitu pensil yang bertanda HB atau bersifat medium, tidak keras dan tidak lunak. Dan yang ketiga adalah pensil bertanda B, itu pensil lunak. Nah, ketiga macam jenis pensil ini memiliki karakter yang berbeda. Itu masing-masing memiliki karakter berbeda dan fungsi berbeda dalam menggambar model. Alat yang kedua adalah penghapus. Nah, jadi fungsi penghapus di sini adalah untuk memperbaiki goresan-goresan yang salah. Nah, jadi penggunaan penghapus ini sebenarnya seharusnya harus diminimalisir dalam menggambar model supaya hasil gambar yang kita dapat atau kita buat itu bagus dan menarik. Alat yang ketiga adalah kertas. Kertas di sini dibedakan menjadi berbagai macam, baik dari tekstur ataupun ukuran. Beberapa jenis ukuran kertas antara lain yaitu A3, A4, dan kertas kuarto. Untuk kita berlatih atau melatih dalam menggambar model dapat kita gunakan kertas-kertas biasa atau buku tulis pun dapat kita gunakan supaya kita semakin terlatih dalam menggoreskan pensil ke dalam kertas atau ke dalam bidang kertas. Yang keempat adalah alat yang kita gunakan adalah pensil warna. Berbagai macam warna dapat kita hasilkan melalui pensil-pensil warna ini. Jadi kegunaan pensil warna ini untuk menghidupkan gambar kita dengan warna-warna yang sesuai dengan warna benda yang kita amati. Sehingga benda yang kita amati, kita gambar dan mirip dengan objek yang akan kita jadikan model.
Alat yang kelima adalah krayon. Hampir sama dengan fungsi dari pensil warna, krayon di sini itu memberikan warna. Tetapi perbedaan dengan pensil warna, krayon menghasilkan warna yang lebih tegas, lebih terang, dan lebih cerah. Krayon di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu krayon yang terbuat dari berbasis bahan kapur dan berbasis bahan minyak. Tetapi yang paling banyak kita gunakan sekarang ini, yang sering kita gunakan adalah berbasis minyak. Sehingga dalam penggunaannya kita dapat membalurkan langsung dengan tangan kita ke kertas. Dan itu pun mudah dibersihkan. Itu alat yang kelima, yaitu krayon. Dan alat yang terakhir yang kita gunakan adalah cat air. Nah, untuk menggambar model, khususnya pada materi kelas 8 ini kita belum menggunakan cat akrilik, tetapi kita fokus terlebih dahulu kepada cat air. Karena cat air ini mudah kita gunakan di sekolah. Kemudian cat air ini sendiri banyak macam jenisnya, mulai dari yang batangan ataupun yang menggunakan tube. Jadi ada kemasannya. Nah, cat air di sini kita gunakan pada saat proses pewarnaan itu sendiri, dan penggunaannya juga mempunyai teknik-teknik tersendiri. Nah, itu akan kita bahas nanti pada saat proses penciptaan karya atau praktek dalam menggambar model. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan. Setelah tadi Bapak sudah menjelaskan konsep dari menggambar, sudah Bapak jelaskan prinsip-prinsip menggambar, sudah Bapak juga jelaskan alat dan bahan menggambar, berikut akan Bapak jelaskan tentang teknik dan tahapan dalam menggambar. Jadi dalam menggambar model, kita harus tahu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, sehingga apa yang akan kita gambar itu akan dapat menghasilkan karya yang baik dan menarik. Jadi tahapan yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan kita gambar. Yang kedua, mulai membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menggambar dengan goresan pensil yang tegas atau yang tebal, tetapi dengan sketsa terlebih dahulu. Yang ketiga, kita membuat konsep gelap terang sesuai dengan keadaan benda yang kita amati. Bagaimana pencahayaannya, bagaimana posisi benda tersebut, apakah terkena cahaya ataupun tidak terkena cahaya. Itu dalam konsep gelap terang, kita harus mengetahui gelap terangnya. Yang ketiga, setelah sudah sketsa dan pencahayaan, kita harus membuat detail dalam setiap objek. Jadi misal kita menggambar gelas, kita harus tahu bentuk dari gelas tersebut, kita akan membuat secara detail. Kemudian yang keempat, setelah kita membuat secara detail bentuknya, yang keempat adalah perjelas objek atau gambar tersebut dengan warna-warna yang sesuai model. Nah, jadi kita melihat warna dari model yang kita gambar. Kita mewarnainya bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun dengan cat air. Dan yang terakhir, selesaikan gambar dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing gambar, atau sesuaikan dengan posisi atau dengan keadaan benda pada saat kita amati. Baiklah anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat, yaitu tentang konsep menggambar model, prinsip-prinsip menggambar model, alat dan bahan menggambar model, dan yang terakhir teknik dan prosedural atau tahapan menggambar model. Bapak harapkan kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Berikut ini akan Bapak kasihkan tugas yang akan terus kalian kerjakan di rumah.
Baiklah anak-anak, materi hari ini Bapak akhiri sampai di sini, dan Bapak harapkan kalian mendengarkan atau melihat ataupun menonton video ini dari awal sampai akhir, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam proses kegiatan belajar masing-masing di rumah. Untuk tugas-tugas berikutnya, Bapak akan buat video-video berikutnya, dan Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan selanjutnya. Terlebih tugas-tugas yang baru Bapak berikan hari ini. Jadi, tetap semangat selalu, tetap jaga kesehatan selalu, supaya kita dapat mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa